Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di malam hari ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan atau pembelajaran tentang sifatul huruf. Salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan hari ini dengan baca doa wahid isnain salas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik Bapak, kita lanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelum kita lanjutkan ke sifat selanjutnya ya, seperti yang tadi saya share ke grup itu, setelah hari ini kita masuk sifat inhiraf ya. Inhiraf. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang sifat lin ya. Masih ingat lin itu apa?
mudahnya keluar huruf ya yang dilafalkan. Kapan kondisi lin itu terjadi? Ketika ya sukun atau waw sukun sebelumnya berharokat fathah itu ya. Jadi cuma dua kondisi sebenarnya. Maksudnya ya sukun atau ya sakinah dan waw sakinah sebelumnya harokatnya fathah tanpa melihat huruf yang berharokat tersebut ya. Dan keluarnya itu mudah atau lembut ya. Jadi misalkan bau ya, jangan ditekan, jangan bau ya. Tapi lembut dia, bau. Atau kalau suratul Fatihah yau ya, yau ya. Jadi apa namanya? Aw ya, ketika waw sukun aw sama ay ya, ay au ya, ay au itu termasuk sifat huruf lin. Tapi ingat jangan ditekan, jangan dihentak. Au, ai, enggak, tapi au, ai gitu ya. Itu sifat huruf lin ya, lembut. Baik, ya, mengingatkan kembali terkait dengan huruf lin ya. Jadi kemarin juga jangan mengubah ya, jangan mengubah jadi au kan Malikiyau ya, bukan Malikiyau, tapi Malikiyau, yau ya, bukan yau ya. Sama masih suratul Fatihah alaihim ya. Alaihim beda dengan alaihim ya. Alaihim dengan alaihim. Nah, alaihim kalau alaihim itu ada penambahan, tapi kalau alaihim nah alaihim beda dengan alaihim ya. Alaihim. Nah, itu juga salah ya. Tapi alaihim bisa membedakan enggak yang saya baca? Alaihim dengan alaihim. Beda ya? Yang benar itu yang pertama alaihim, bukan alaihim. Alaihim ya. Jadi ada penambahan kalau yang kedua alaihim, tapi alaihim ya. Oke, itu kemarin sifat huruf lin ya. Kalau masih lupa nanti mungkin bisa dilihat lagi di rekamannya kan gitu ya. Nih, sekarang kita lanjut ke huruf yang keempat ya, yaitu inhiraf ya. Nah, inhiraf ini kalau secara arti kata artinya dia bergeser atau melenceng bisa, atau juga apalagi serong ya, atau bergeser ya. Itu arti kata inhiraf gitu. Dan seharusnya gitu ya, kalau kita bicara inhiraf itu nanti ada dua ulama ya, ulama yang berpendapat terkait dengan inhiraf. Kebanyakan ulama secara umum yang namanya inhiraf itu bergesernya makhraj ya. Sebagian ulama atau sebagian besar ulama itu mengatakan bahwa inhiraf itu bergesernya makhraj ya. Ada juga yang bergesernya bukan makhraj, tapi bergesernya suara huruf ya. Bagaimana yang ada di dalam buku ini ya. Ini ulama ini beliau yang memperkenalkan yaitu Aiman Rusdi Suaid ya. Beliau ini yang berpendapat bahwa inhiraf itu bukan bergesernya makhraj, tapi bergesernya suara huruf ya. Nanti saya jelaskan. Oke, yang saya bahas pertama adalah terkait dengan pendapat ulama sebagian besar yang mengatakan bahwa inhiraf itu bergesernya makhraj ya. Bergesernya makhraj itu apa? Nah, inhiraf itu ada dua huruf. Huruf lam sama huruf ro ya. Huruf lam sama huruf ro. Oke, kita bahas yang makhrajnya. Ada yang masih ingat huruf lam makhrajnya di mana? Lam. Kamu di sari atas. Apa? Lam. Lam ujung ini apa? Sisi apa? Lidah. Sisi lidah ya, sisi depan lidah nih. Lam, sisi depan lidah menyentuh dengan apa? Gusi. Ya. Gusi atas itu lam ya. Nah, makhrajnya di situ.
Kalau ro makhrajnya itu apa? Lidah agak sini itu apa? punggung. Punggung ya. Punggung lidah menyentuh dengan sama gusi atas. Itu makhraj mereka berdua. Nah, ketika dia punya sifat inhiraf, makhrajnya itu bergeser. Lam itu bergesernya mendekati makhraj huruf nun. Sementara ro bergesernya ke mendekati makhraj lam. Ya. Jadi yang dimaksud bergeser di sini, yang pertama, pendapat pertama mengatakan bahwa bergesernya makhraj lam bergeser ke nun, ro bergeser ke lam. Ya. Jadi pada saat kita melafalkan, terutama kalau untuk huruf lam itu terasa bergesernya itu ketika lam itu dibaca tebal. Allah, ya. Allah itu bergeser tuh makhrajnya. Yang tadinya di sisi depan lidah menjadi ke nun di mana? Ujung lidah. Ya, yang tadinya di sisi depan lidah jadi ke ujung lidah. Tapi penyentuhnya sama, gusi atas. Ya. Terutama bergesernya ketika dia melafalkan huruf lam tebal. Allah, itu bergeser tuh. Allah jadi ke depan. Tadinya sisi lidah jadi ke depan. Allah. Itu untuk huruf lam. Sementara ro itu bergesernya ketika dalam kondisi kasroh. Tadi di mana? Ro di punggung lidah bergeser menjadi ke lam, jadi sisi-sisi lidah. Bergesernya ke situ, ya. Jadi misalkan iri, ya, iri jadi ke sisi. Jadi terasa bergesernya itu ketika kondisi kasroh kalau ro. Iri kalau lam ketika kondisi tebal. Allah, iri itu. Itu akan terasa sekali pergeserannya, ya. Jadi pendapat ulama yang pertama yang dominan, ya, yang paling banyak itu pendapat yang mengatakan bahwa inhiraf itu bergesernya makhraj lam bergesernya menjadi ke arah nun, sementara ro bergesernya ke lam. Ya, itu pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua, ya, seperti di buku ini, bergesernya suara hurufnya dari makhraj asalnya. Ya, untuk lam, tadi kan sisi lidah ya. Lam itu kan makhraj sisi lidah. Nah, ketika itu bergeser, yang bergeser posisinya tetap sama. Ya, seharusnya udara keluar dari situ. Tapi karena itu ketahan, jadi keluarnya lewat samping. Samping lidah. La. Ya, la. Jadi kita akan terasa di sini nih. Keluar suaranya itu di sisi lidah. Maksudnya di pinggiran. Ya. La seharusnya keluar ke depan, karena ketutup jalannya jadi keluar sini. La gitu. Itu untuk huruf lam. Sementara huruf ro, ya, dia keluarnya lewat tengah-tengah, ya. Yang tadinya punggung lidah, nanti di bagian ujung itu akan ada celah, ya. Jadi akan keluar di situ, ya. Jadi keluarnya lewat ujung lidah, bukan punggung lagi, tapi ujung lidah. Ro, ya. Itu pendapat yang kedua, ya. Jadi sama-sama bergeser, cuman beda bergesernya gitu maksudnya. Yang pendapat pertama, ulama yang bergeser itu makhrajnya. Pendapat yang kedua, yang bergeser bukan makhrajnya tapi suaranya. Lam suaranya bergeser jadi ke sisi, ya. Kemudian ro bergesernya jadi ke depan. Nah, untuk lebih jelas nanti Bapak bisa lihat di grup situ. Saya kirimkan fotonya itu maksud dari keluarnya suara. Ya, keluarnya suara lam itu ke samping, ro ke depan, ya. Nah, itu untuk pembahasan terkait dengan inhiraf, ya, bergeser secara umum bergeser, ya. Tapi ada dua pendapat. Terus gimana? Kita ikutin yang mana? Nah, kalau seperti ini dikatakan bahwa ro sama lam itu dua-duanya benar. Jadi bisa dijamak kedua-duanya.
Maksudnya apa? Artinya ketika kita mengucapkan huruf ro dan lam yang benar, otomatis duanya akan masuk. Bergesernya makhraj dan bergesernya suara. Baik itu huruf lam ataupun huruf ro. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf lam dan ro, secara otomatis tuh dua pendapat ini akan dapat juga gitu maksudnya. Ya. Asal jangan sampai salah mengucapkan makhrajnya saja. Jangan sampai lam itu dikeluarkan dari pangkal lidah. Ya. Ro dari bibir, itu salah. Ya. Jadi ini terkait dengan inhiraf, dan hanya dua ini ya, dua huruf ini yang boleh bergeser dari makhrajnya. Kalau huruf-huruf yang lain nggak boleh. Kalau bicara shad ya harus keluar dari situ, ya. Ujung lidah berhadapan dengan ujung gigi seri bagian bawah, dari situ. Nggak boleh dari bibir shad, karena bukan sebagian, ada orang yang mengeluarkan huruf shad bibirnya bergerak ya, fo enggak ya, tapi fo. Karena shad tidak punya sifat inhiraf. Beda dengan huruf lam sama ro. Lam sama ro dia punya sifat inhiraf. Dia diperbolehkan. Tapi kalau yang lain ilegal, ya. Ini mungkin untuk pembahasan atau materi tentang huruf ro dan lam yang punya sifat inhiraf. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan huruf lam sama ro yang memiliki sifat inhiraf sebelum kita masuk ke latihan. Baik, cukup dulu ya. Sekarang kita masuk ke latihannya. Ro dulu deh, ya. Baik, kita awali dengan isti'adzah dan basmalah bersama-sama. Wahid, isnain, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti saya ya. Yang jangan yang sini dulu ya. Coba. Ro, ri, ru, arlo, irri, urru, ar, ir, ur. Baik. Lanjut. Rori, rubar, rurarrani, rorna, minal murni, marirarrani, ro. Sekali lagi saya ulang. Rori, rubar, rurarrani, rorna, minal murni, marirarrani, ro. Baik, enggak. Satu, Pak Faru. Baik. Baik. Minal murni, Oke. marirarrani, ro. Baik, lanjut. Pak Arif. Rori rubar rurarrani, rorna, minal murni, marirarrani, ro. Oke, lanjut. Rori rubar rurarrani, rorna, minal murni, marirarrani, ro. Oke, lanjut. Lihat.
Ri rubar. Baru tebalin Pak Ayar, baru. Ri rubar. Ror ni rorna. Enggak usah ditahan. Roroni rorna. Itu kan bila guna dia, ro. Ror ni rorna. Oke. Minal murni. Mari ro ni ro. Sekali lagi Pak Ayar, ulang. Ri rubar. Ror ni rorna. Minal murni. Mari ro ni ro. Baik. Kita ulang sekali lagi Bapak bersama-sama. Wahid, Isnain, Salasa. Rori rubar. Rurarrani rorna. Minal murni. Marirarrani ro. Baik ya. Lanjut kita ke huruf yang kedua, yaitu huruf lam ya. Lam itu halaman 13. Tulis saya dulu. La, La, li, lu, alla, Allah, illi, Illi, ullu, Al, il, ul. Ya, baik. Lalilubal, Lalilubal. lulalanilalna, Lulalanilalna. minal mulni, Minal mulni. malilallanila. Malilallanila, Sekali lagi. Lalilubal, Lalilubal. lulalanilalna, Lulalanilalna. minal mulni, Minal mulni. malilallanila. Malilallanila. Oke, satu-satu Pak, silakan. Ya. Lalilubal. Lulalanilalna. Minal mulni. Malilallanila. Ya, lanjut. Lalilubal, Oke, lulalanilalna, baik. minal mulni, malilallanila. Ya, lanjut. Lalilubal, lulalanilalna, minal mulni, malilallanila. Baik, lanjut. Lalilubal. Lulalanilalna. Minal mulni. Malilallanila. Baik. Kita ulang bersama-sama. Wahid, Nain, Salasa. Lalilubal, lulalanilalna, minal mulni, malilallanila. Baik, alhamdulillah. Untuk huruf lam sama ro, berarti sudah berapa sifat lam sama ro? Lamnya Ingat saja. Pertama 5 kan. Nah, kemudian tambah 1 lam 6 ro. Ro 7. 7? Ro-nya 2. Mana ro-nya 2? Oh iya, 21 bawah. Sama 6. Ya, sama-sama 6. Ada yang masih ingat nggak? Coba dari awal. Lam. Bareng-bareng deh. Hams atau jahar dia? Jahar. Jahar apa sih jahar? Jahar itu pertahannya Terhannya? Suara. Ya. Hams itu kan keluar. Hams, huruf hams apa saja? Coba.
Ada 10. Fahassahu sahsun sakata ya, ada 10. Ro nggak ada di situ kan? Berarti dia jahar. Kemudian yang kedua, ro apa lagi? Ro. Syidda rokhawa bainiyah. Bainiyah. Bainiyah, apa itu bainiyah? Bainiyah sedang. Sedang ya. Bainiyah kaitannya dengan apa sih? Yang kedua, tadi kan suara. Suara tadi ya? Suara atau nafas tadi? Kalau sidah sama hams itu. Bukan suara. Apa? Udara. Udara ya. Maaf. Salah ya. Hams sama jahar kaitannya dengan udara ya, nafas. Berarti dia tadi adalah jahr ya, tertahannya udara. Udara. Baru rokhwa syidda bainiyah itu kaitannya dengan suara. Ro tadi apa? Bainiyah. Bainiyah itu pertengahan ya. Jadi ketika sakinah atau sukun ro tidak dibaca bar, enggak, tapi bar tetap ada udara atau suara yang mengalir, betul ya, karena dia bainiyah. Bainiyah apa saja? Ada yang masih ingat? Lin Umar ada 5. Lam, nun, ro, mim, apa lagi? Lam, nun, ro, oh ya, ain, kemudian ro sama mim ya. Nun sama mim itu. Ada 5. Kemudian rokhwa atau syiddah yang ada hurufnya? Semuanya ada hurufnya. Yang tertulis. Rokhwa ya, apa rokhwa? Ada 8. Aji dekotin bakat ya. Nah, itu huruf-huruf rokhwa. Oke, yang kedua sudah. Yang pertama tadi dia jahar, yang kedua bainiyah, yang ketiga apa yang ketiga? Tebal tipis ya. Isti'la atau istifal ya? Istifal. Apa itu istifal? Pangkal lidah tidak naik ya. Oke, tuh. Sudah ketiga tuh istifal. Yang keempat itbaq dengan infitah, betul. Itbaq dengan infitah. Infitah ya. Itbaq sama infitah masuk infitah. Kalau itbaq itu merekat ya. Ada berapa huruf itbaq? Itbaq ada 6. 4 ya. 4 ya. Apa? Sodo. Tozo. Ya. Sod, dot, tozo. Ya, itu ya. Itu huruf infitah. Yang kelima? Yang kelima itu mudah dan susah. Izlaq sama ismat. Ismat ya. Dia izlaq atau ismat? Yang mudah izlaq kan? Yang mudah izlaq. Apa? Izlaq atau ismat, roh? Apa? Arif, ingat nggak? Apa ada izlaq atau ismat? Mudah atau mudah atau sulit? Izlaq atau ismat? Huruf izlaq itu firomina lubin. Firomin lubin ya. Berarti ada di situ kan? Berarti dia izlaq mudah. Yang terakhir barusan adalah inhiraf. Berarti kita ulang ya. Pertama dia jahar, bainiyah, istifal, infitah, izlaq sama inhiraf. Oke, kalau lam sekarang, lam itu jahar. Oke, kemudian bainiyah juga masuk. Istilah atau istifal? Istifal. Oke. Izlaq atau infitah? Infitah. Ismat, ismat, tadi salah izlaq ya. Itbaq tadi ya. Itbaq atau infitah? Infitah. Izlaq atau ismat? Izlaq. Kemudian inhiraf. Berarti apa? 6 kan? Sama ya. Sama-sama tuh. Sama-sama syid jahar, sama-sama bainiyah, sama-sama infitah, sama-sama istifal, sama-sama izlaq, sama-sama inhiraf gitu. Jadi sama sifat huruf lam dengan ro. Nanti terakhir ada
Itu yang membedakan antara lam sama ro itu yang di poin kelima. Gitu. Apa itu? Takrir. Nah, lam nggak punya takrir, ro punya takrir. Ya, yaitu pertemuan selanjutnya insya Allah ya. Oke, itu ya. Itu jadi lam sama ro ternyata sampai poin keempat ini sama dia. Sifatnya sama punya sifat yang sama. Gitu. Baik, ada pertanyaan sampai sini, Bapak-bapak, terkait dengan sifat inhiraf ya. Tadi diingat-ingat inhiraf itu bisa dua kemungkinan karena ada dua ulama yang berpendapat. Yang pertama bergesernya makhraj ya. Makhrajnya apa? Lam bergeser ke nun, ro bergeser ke lam. Yang kedua bergesernya suara ya. Ro itu bergeser suaranya dari jauh ke ujung lidah ya. Sementara kalau lam dari jauh bergesernya ke sisi-sisi lidah, keluarnya dari situ. Karena ketahan tadi. Suaranya. Nggak bisa ke depan ya? Nggak bisa. Tapi samping. La, samping lidah. La. Ya. Keluar udara. Iya, sini. Kan? Keluar udara ya? Iya. La. Ya, gitu ya. La, gitu. Getar gitu, getar. Nah, ya. Kalau kita paksakan dari sisi lidah nggak bisa, nggak bisa. Tapi didorong akan keluar ke samping. Yang lebih keras pas sakina ya. Sukun. Al bal gitu ya. Memang betul. Huruf itu ketika kondisi sukun itu dia akan ketahuan sekali sifatnya ya. Jadi nggak kemana-mana dia, nggak ke fathah, nggak ke kasroh, nggak ke dhammah, tapi ke sifat huruf tersebut. Ada apa lagi pertanyaan Bapak untuk sifat inhiraf? Contoh bergesernya gimana? Yang ke nun. Suaranya? Contoh saya Makhrajnya ya? Makhraj atau suara? Maaf. Contoh misalnya ayat berapa gitu, ada contohnya nggak? Yang bergeser ke nun itu tadi makhraj huruf lam ya. Lam itu gesernya ke nun, terutama ketika kita melafalkan huruf tebal. Allah itu keluarnya dari ujung lidah. Allah nggak bisa di sisi lidah. Kalau di sisi lidah bisa, cuman nggak tebal. Allah ya. Sementara dia tebal. Allah itu akan keluarnya dari makhraj nun, ujung lidah ya. Allah keluar situ kan. Allah lo itu keluarnya dari ujung lidah. Nah itu ya. Jadi saya sampaikan tadi, ini dua-duanya bisa dijamak. Artinya apa? Artinya kalau kita mengucapkan huruf lam sama ro itu sudah benar, secara otomatis dua-duanya dapat bergesernya makhraj dan bergesernya suara juga. Ya, pergeseran ini pas bertemu huruf tertentu atau semua kondisi? Tadi kalau yang terasa, kalau bergesernya makhraj itu terutama ketika tebal Allahnya. Kalau ro itu ketika kasro, iri, nah itu kan bergeser tuh, ya, bergeser dari ro ke lam, ya, iri, samping dia, jadinya iri, ya, jadi ke samping. Inhiraf. Inhiraf. Itu mungkin Pak Faru, ya. Ada lagi? Baik, cukup ya? Ya. Baik, Bapak, alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini tentang inhiraf sudah kita selesaikan. Tinggal di murojaah, diingat-ingat ya, terkait dengan sifat-sifat yang lainnya selain sifat inhiraf yang sudah kita bahas. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa. Wahid, Isnain, Salasa. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika
minasyahidina syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.